Jika kita mengaku bahwa kita telah berdosa, mestinya kita perbaiki diri di hadapan Allah. Ada orang-orang yang paham, ada orang-orang yang mengerti, bahkan ada orang-orang yang sadar bahwa dia sedang berada dalam kegelapan dosa, sedang berada dalam lumpur dosa. Sekecil apapun itu, saudara, ada orang-orang yang sadar, lalu berkata bahwa ketika aku mengaku maka Tuhan Allah akan mengampuni. Tetapi dia lupa bahwa pengampunan berlangsung ketika seseorang itu mengakui dan memperbaiki diri. Amin. Ini akan terjadi pengampunan. Tetapi hanya sekedar mengaku tidak sampai kepada pertobatan dan berubah, pengampunan tidak akan pernah Bapak Ibu Saudara alami. Mengakui artinya mengadakan perubahan, memaksa diri untuk masuk kepada perubahan. Menganggap bahwa Tuhan Allah sangat baik, bahwa keselamatan diterima oleh orang-orang bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha dan upaya, tetapi karena anugerah Allah. Dan jangan lupa harus berjuang karena sudah diselamatkan. Amin. Ini saudara. Lalu ada orang-orang menganggap bahwa hari ini belum, saya akan berubah besok. Bahkan ada orang-orang yang benar-benar sadar betul bahwa keadaannya sedang berada dalam lumpur dosa, sadar betul. Dia tahu sedang dalam kubangan. Dia tahu dalam genggaman iblis, tetapi tidak mau lompat, tidak mau memaksa diri untuk melakukan perubahan. Ini bahaya. Kita mau berubah. Amin. Amin. Ada orang-orang yang seperti ini, saudara. Kalau kita benar-benar tidak paham dengan Alkitab, lalu kemudian, wah, gak apa-apa kok. Saya pikir masih ada toleransi dari Allah. Tetapi ketika saudara Bapak Ibu sudah memahami bahwa apa yang sedang engkau kerjakan adalah pelanggaran dosa, tidak sampai kepada pertobatan, kapanpun engkau tidak pernah menikmati perubahan yang Tuhan maksud, pengampunan yang Tuhan beri. Mari saudara, koreksi keadaanmu hari ini. Haleluya. Haleluya. Seberapa buruk hancur dirimu, Pak Pendeta nggak tahu, saudara. Orang yang berada di sampingmu paling terdekat pun tidak tahu apa yang sedang engkau lakukan. Yang tahu adalah engkau dengan Tuhan. Mengakui artinya menyampaikan bahwa kita sedang bersalah dan mengadakan perubahan. Haleluya. 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 Sampai haleluya. Kita grup Pak Pendeta ngatur tentang roh ibadah. Ngarong isoni. Haleluya. Ditegur sehari, terdang roh ibadah, gak bisa, harus terus. Kita kalau ditegur itu gak enak, Bu, gak ada, sakit semua. Tapi kalau kita cermati bahwa teguran itu justru memperbaiki kita, amin. Apalagi yang tegur kita adalah orang yang kita anggap gak selevel, hati-hati loh. Kalau Pak Pendeta yang tegur masih puji Tuhan. Yang bahaya Pak Pendeta yang ditegur. Haleluya. Ini harus dikoreksi. Yang gak enaknya opung kita tegur Pak Togatoro agak sedikit baling. Tapi kalaupun kejadian seperti ini, itu artinya kita sedang diperbaiki. Amin. Diperbaiki. Lalu ada teman-teman kita yang sehujulan satu tempat duduk atau katakanlah satu pergaulan, kita tegur. Besok saudara Bapak Ibu gak disangkau, ya biar aja lah. Itu di dalam Galatia pasal 6 ayat pertama. Jika seseorang, Galatia 6 pasal 6 ayat pertama dan kedua, jika engkau mendapati seseorang melakukan pelanggaran, maka engkau yang rohani harus menegur mereka dengan roh lemah lembut. Kita ngetong nguru, berdosa, rokok tidak, tetapi sampaikan dengan lembut. Kalau gak diterima gak apa-apa. Haleluya. Ini dosa harus digeser. Dosa bicara kejahatan dan dosa bicara bicara sesuatu yang kotor. Kalau saudara Bapak Ibu, puji Tuhan kita punya rumah hari ini, Pak. Situ orang kita melihat ada kotoran
kira-kira di tengah itu, apa yang mestinya kita lakukan, saudara? Yuk, coba yang bisa jawab. Kalau kita hari ini ketemukan ada kotoran di tengah-tengah itu, apa yang mestinya kita lakukan? Kalau bereng-bereng nu manang na ipasobu manang na warira, ipayes manang son dia. Tapi ingat saudara, faktanya banyak orang membiarkan kebusukan tetap ada di dalam hatinya. Ini faktanya. Ada orang-orang yang melihat kotoran tersebut lalu kemudian berdiam diri. Dia menganggap bahwa ini salah. Pelanggaran yang sedang dia kerjakan, satu kejahatan yang dia sedang kerjakan, itu merupakan satu tindakan yang sah. It's okay, gak masalah, besok bisa bertobat. Tapi pada analoginya, gambarannya saudara, ketika ada satu kotoran di rumah kita, sebusuk apapun kau pasti bersihkan, betul? Tak semertua petahoi. Lak sehabi ibadah, anggo adong kotoran di jauh na ikut payas. Lak buah penon. Apalagi mahita. Anak-anak kerajaan Allah tentunya harus kita buang. Amin. Ini saudara. Makanya di gereja Gap Kim Kasih Perawan, kalau saya temukan pelanggaran, segera dibersihkan. Amin. Dibersihkan. Kalau kau tidak mau dibersihkan, tidak mengaku dan tidak mengalami perubahan, maka engkau tidak akan pernah diampuni. Engkau akan mengalami yang minotobi. Saya pikir Bapak Ibu Saudara paham dengan apa yang mau saya sampaikan. Kita harus bangkit, koreksi diri. Hati-hati loh, bahkan pelayan, bahkan hamba Tuhan banyak melakukan pelanggaran yang masih membiarkan, masih pasepuhon. Ini sadar saudara, tetapi tidak menggeser, tidak membersihkan. Dan yang bisa membersihkan kotoran dalam hatimu adalah firman. Amin. Tidak ada yang lain. Jangan berkata aku mau berubah jika engkau tidak kenal firman, tidak mau belajar firman. Jika engkau tidak mau ibadah dan tidak mau mendengar suara Allah, perubahan tidak akan pernah menjadi milikmu. Ini saudara. Jadi kalau kita mau berubah, suami kita mau berubah, anak-anak mau berubah, siapapun saudara-saudara kita yang mau berubah, mari bersama belajar firman. Sebab firman yang akan membersihkan segala kekotoran yang ada di dalam hati kita. Amin. Dan ngolan niat dodang jadion. Ale ikon adong do niat dan ikon adong do mabege firman. Sebab iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Kalau ada ibu-ibu di sini yang suaminya jarang ibadah, minta maaf. Jangan pernah berharap dia bertobat kalau nggak mau mendengar firman. Harus dengar firman. Kalaupun dia tidak mau hari ini ibadah, yuk mari ibu-ibu sampaikan. Bapak hasiaku om manakit jamitan ipatita. Sampaikan firman yang engkau ketahui. Haleluya. Anggo ipas tepok lomone na jelas pasahat. Adong dosa ta Bapak, ikut tapasahat itu Tuhan. Ikon minta ampun itu Tuhan. Anggo so minta ampun, mana na buah baron ikon hancur sudah kapinoparta. Ini harus diubah. Amin. Begitu. Haleluya. Kalau ada kotoran kita harus buang. Kita harus bersihkan. Amin. Berapa lama Pak harus dibersihkan? Segera mungkin. Secepat mungkin. Ada kotoran, buang. Jangan diperlama-lama. Amin. Mengaku artinya menyampaikan kepada Tuhan Allah dan mengadakan pertobatan. Ini saudara, jadi enggak hanya sebatas Kristen yang tahu keberdosaannya tetapi tidak melakukan perubahan, maka itu disebut bohong. Baik, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Ayat yang terakhir. Yohanes pasal 15 ayat ketiga. Firman Tuhan dengan berikut pokok anggur yang benar. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang membersihkan segala kotoran yang ada di hatimu. Amin. Firman yang membersihkan segala bentuk kejahatan yang ada dalam hidupmu. Tanpa firman, segala kotoran dan kejahatan tidak akan pernah bersih. Untuk itu kita butuh Tuhan. Amin.
Kita butuh Tuhan. Sampaikan kepada suami, kepada istri, anak-anak, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Tidak ada yang tidak butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Pelanggaranmu seberat apapun hari ini, jika engkau datang kepada Tuhan, mau dikoreksi, mau ditegur, mau diperbaiki, yuk, Tuhan masih memberikan pengampunan. Yesus berkata kepada seorang yang melakukan yang melakukan atau kedapatan berzina, pergilah, dosamu diampuni, tapi jangan berbuat dosa sejak hari ini. Lalu di bahasa Batakna, unang beda dadi mengula dosa, sotung songgok nauposi. Amin. Jika engkau sadar bahwa dosamu adalah satu kejahatan di mata Allah, berubah dan jangan sampai berulang kepada dosa yang serupa, maka sesuatu yang lebih buruk akan terjadi dalam rumah tanggamu, terjadi pada suamimu, pada istri, pada anak-anakmu, pada semua keturunanmu. Hari ini, sejak engkau dengar firman Tuhan, kita harus berubah. Amin. Paksa dirimu untuk berubah. Paksa dirimu untuk lompat mengalami perubahan. Sehingga benar-benar firman Tuhan berkata, mengaku dosa, maka Allah setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Jadi kalau ada keberdosaannya yang perlu dipulihkan oleh gereja, Pak Gembala siap di rumah menampung segala sesuatu yang perlu diperbaiki. Haleluya. Jadi ada satu cerita tentang pemulihan di dalam rumah tangga. Kita sering melihat bahwa ada orang-orang di luar sana yang identitas pernikahan di dalam rumah tangga itu berantakan. Banyak, saudara. Lalu sebagai hamba Tuhan kita harus periksa apakah ini ditangani atau tidak. Tetapi saya mau sampaikan, seberat apapun, sebusuk apapun hidupmu, Tuhan pasti pulihkan. Amin. Ya, gak usah malu. Kalau malu artinya gak mau diperbaiki. Dosa memang harus ditelanjangi. Dosa memang harus dikupas. Lalu kemudian dibalut dengan emas, dibalut dengan firman, maka kita mengalami pemurnian, kita mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara, seperti apapun langkah-langkah kita hari ini, kita mau berserah kepada Tuhan, mengaku dosa kepada Tuhan, maka Tuhan Allah setia dan adil mengampuni setiap kesalahan pelanggaran kita. Kita datang kepada Tuhan, kita tutup Alkitab kita,